welcome back to List Popular. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe. Ayo subscribe. Oke, ada pembahasan video kali ini adalah 7 pembunuh cilik dunia terkejam sepanjang masa. Yap, ini adalah pembunuh cilik. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah Eric Smith. Eric Smith terlahir di keluarga bahagia. Ia disebut-sebut sebagai seorang anak yang menyenangkan dan lucu. Namun perilakunya sedikit demi sedikit berubah seiring bertambahnya umur Eric. Eric didiagnosa mengidap penyakit intermittent explosive disorder atau penyakit mental yang membuat orang bertingkah kasar dan kejam. Eric lebih terkenal sebagai seorang bully di sekolahnya, dan saat umurnya menginjak 10 tahun, ia sempat disekap pihak berwajib karena hampir membunuh teman sebangkunya dengan menggunakan pensil. Wah, kejam banget ya. Beberapa bulan kemudian Eric bebas setelah mendapatkan jaminan dari orang tua. Sayangnya peristiwa ini menjadi awal dari hilangnya bocah berumur 4 tahun bernama Derek Robbie. Derek akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa di tengah hutan dengan luka benturan benda tumpul di kepala, memar pada leher, dan satu batang kayu yang menusuk anusnya. Wah, parah banget sih ini. Seminggu setelah ditemukan jasad anak malang tersebut, Eric mengaku pada keluarganya bahwa ia membawa Derek ke hutan dan menyiksanya hingga tewas. Kini Eric masih mendekap di tahanan remaja New York State atas pidana pembunuhan dan penyiksaan anak di bawah umur. Number 2, Mary Bell. Kasus tewasnya anak-anak di tangan seorang gadis kecil bernama Mary Bell merupakan salah satu pembunuhan paling terkenal di Amerika Serikat, bahkan dunia. Terlahir dari seorang pekerja seks komersial berumur 17 tahun, Mary Bell tidak pernah merasakan bagaimana rasa kasih sayang seorang ibu. Malahan ia sering diajak bepergian oleh ibunya untuk menemui klien, bermabuk-mabuk bersama, dan dipaksa untuk menelan beberapa pil narkoba. Para pakar psikolog dunia menilai perilaku Mary yang kasar dan tidak berkeperimanusiaan karena pengaruh buruk dari ibunya. Sebelum menginjak umur 11 tahun, Mary sudah membunuh 2 orang anak. Satu berumur 4 tahun dan satu lagi berumur 3 tahun. Kedua anak tersebut dicekik sampai tewas. Tega banget ya. Mary bahkan kembali untuk memutilasi genital korban keduanya dan mengukir huruf M pada perutnya dengan bangga. Sempat menghuni rumah tahanan, Mary dibebaskan pada tahun 1980. Belum jelas alasan dibalik pembebasan Mary. Beberapa rumor mengatakan bahwa sang ibu mengenal tokoh otoriter kelas kakap sehingga anaknya bebas dan mendapatkan jaminan perlindungan anak. Number 3, Jesse Pomeroy. Pembunuh berantai di bawah umur berikutnya merenggut lebih dari 20 nyawa semasa hidupnya. Wah, saat masih berusia 9 tahun, Jesse sering mengundang banyak anak laki-laki ke dalam hutan dan menyiksanya hingga tewas. Selain itu, ia juga dituduh menyekap 7 anak-anak di dalam sebuah gudang dan menyiksa mereka dengan cara mencambuk, menyilet kulit korban, dan menguliti kuku-kuku mereka. Kejahatan tersebut sayangnya tidak bisa dibuktikan polisi, walaupun seluruh orang tua para korban yakin Jesse lah yang terakhir kali menemui anak mereka. Jesse akhirnya berhasil masuk penjara berkat bantuan sebilah pisau yang ia tidak sengaja tinggalkan di TKP pembunuhan anak gadis berusia 10 tahun Mary Karen dan seorang anak balia tidak dikenal di sebuah gudang dekat rumahnya. Jasad anak yang tidak dikenal tersebut ditemukan terpotong-potong tanpa kepala. Wah, ini parah banget. Para polisi juga menemukan 12 jasad lainnya di rumah Jess. Semuanya sudah membusuk, terkubur di halaman belakang. Wah, orang tuanya kemana sih? Saat diwawancara polisi, Jess mengaku sudah membunuh 27 anak-anak Boston. Berkat perilaku jahanamnya ini, Jess mendapat julukan The Boston Boy Fine, atau yang berarti bocah iblis Boston. Serem ih. Yang keempat,
Pembunuh anonim Bekasi. Minggu 28 April 2013, Indonesia digegerkan dengan berita seorang anak yang dibunuh oleh teman sebayanya berkat utang Rp1.000 yang tidak kunjung dibayarkan. Anak berumur 7 tahun dengan inisial Y tega menenggelamkan teman sekolahnya Nur Hafiz di area danau buatan Sumarekon, Bekasi. Peristiwa mengerikan ini bermula dari laporan anak hilang yang dilontarkan oleh orang tua Nur Hafiz pada tanggal 24 April. Suatu hari sebelum jasad Nur ditemukan mengapung di danau buatan tersebut oleh warga lokal yang sedang mencari ikan. Jasad korban yang sudah teridentifikasi diantarkan ke rumahnya Harapan Mulia. Awalnya masyarakat tidak mencurigai adanya tindakan pembunuhan di balik meninggalnya Nur Hafiz. Namun hasil visum membuktikan sebaliknya. Nur Hafiz mengalami kekerasan sebelum tenggelam, terbukti dengan luka memar pada mulut dan lehernya. Setelah diselidiki, polisi berhasil membuktikan teman sebaya Nur berinisial Yila yang telah membunuh temannya dengan keji. Keterangan yang diberikan Y menerangkan bahwa ia kesal hutang 1.000 yang ia selalu tagih tidak kunjung dibayarkan. Number 5. Jordan Brown. Pada 20 Februari 2009, seorang anak membunuh ibu tirinya yang sedang mengandung dengan menggunakan senjata api. Jordan Brown yang pada saat itu berumur 11 tahun menembakkan peluru tepat di belakang kepala ibunya yang saat itu sedang tertidur lelap tanpa kehadiran sang ayah di rumah. Saudari Jordan yang mendengar suara tembakan dengan lantang dari luar kamar tidak berani meninggalkan tempat tidur. Mereka menunggu sampai pagi tiba dan Jordan meninggalkan rumah untuk pergi ke sekolah. Betapa terkejutnya kedua saudari Jordan ketika menemukan kepala ibu mereka yang sudah hancur menghiasi dinding di sekitarnya. Dengan terbata-bata mereka akhirnya berhasil melaporkan Jordan atas tuduhan pembunuhan. Polisi yang berhasil menahan Jordan saat pulang sekolah memvonis Jordan minimal 15 tahun penjara atas pembunuhan tingkat 1 di Amerika Serikat. Saat diinterogasi, Jordan mengaku mendapatkan senapan angin berbahaya tersebut dari lemari berburu ayahnya. Ia juga mengaku merasa cemburu atas minimnya perhatian orang tua semenjak ibu tirinya mengandung adik ketiga Jordan. Nomor 6. David Brown. Dikenal sebagai versi laki-laki dari Mary Bell, David Brown meninggalkan catatan lebih dari 10 kasus pembunuhan di Minnesota, Amerika Serikat. Pada suatu pagi di bulan Februari 1988, David yang berumur 16 tahun yang pada saat itu mengaku memiliki gangguan jiwa membunuh seluruh keluarganya tanpa sedikit pun rasa menyesal. Wah, parah ini keluarga sendiri. Ia menyombongkan perilaku beringasnya ini kepada teman sebangkunya, mulai dari bagaimana ia membelah kepala ibunya menggunakan kapak, sampai saudara-saudaranya yang ia geret ke dalam gudang untuk dipacung dan dipukuli menggunakan pipa besi. Pembunuh berantai kecil ini mengaku ayahnya lah yang pertama kali menjadi korban, lalu ibu dan adik-adiknya. Saat ditangkap polisi, ia tidak membantah semua kesaksian temannya, bahkan menambahkan informasi bahwa ayahnya lah yang menyulut api pertikaian di antara mereka. Tidak tahan atas ocehan sang ayah, David akhirnya memutuskan untuk mengakhirinya dengan melayangkan kapak tepat pada area punggung atas ayahnya ketika ia sedang beristirahat. David diganjar hukuman seumur hidup dan sampai sekarang masih mendekam di Minnesota Correctional Facility Stillwater. Yang terakhir, Craig Candler Price. Pembunuh berantai di bawah umur paling sadis terakhir diberi nama Warwick Slasher.
Craig Candler Price ditahan atas tuduhan 4 pembunuhan yang terjadi di Warwick, New York City. Craig berumur 13 tahun saat pertama kali ia membunuh tetangganya, seorang wanita berumur 27 tahun dengan menggunakan pisau. Ia menancapkan ujung tajam pisau tersebut sebanyak 58 kali dan meninggalkannya untuk membusuk di rumah. Pada usia 15 tahun ia kembali berulah dengan membunuh 3 tetangga lainnya. Seorang ibu berumur 40 tahun bernama John Hutton dan kedua anak perempuannya. Polisi mengakui kecerdasan Craig dalam menyembunyikan barang bukti. Buktinya saja mereka membutuhkan hampir 1 tahun sampai akhirnya bisa menggiring Craig ke dalam penjara. Bocah yang pada saat itu berumur 16 tahun mengaku tidak menyesal telah membunuh tetangganya. Mereka pantas mendapatkannya, ujar Craig dengan tenang. Sama sekali tidak keberatan ketika polisi mengecapnya sebagai pembunuh berantai. Ini adalah pembunuh cilik yang paling famous di dunia. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, list populer agar tidak ketinggalan video lainnya. Thank you for watching and see you soon.